Terima kasih Ayah Alifa sudah bergabung. Kemungkinan beberapa hari ke depan saya tidak live karena mau boyong ke Ponorogo. mau pindah studio di dekat-dekat Gontor ya. Insya Allah Senin depan ya, mungkin ya 1 minggu lagi nih. Ya Senin depan, Senin, Selasa, Rabu mungkin saya nggak live. Maksudnya besok ya, besok Ahad, Senin mungkin saya nggak live ya, karena saya akan pindah studio. Oh iya, butuh butuh kopi ya Pak ya. Insya Allah doakan saja semoga lancar ya. Insya Allah nanti saya akan kembali lagi mengudara ya. Kalau saya mengudara di Mukodasa nanti kedengeran terus itu radio suara jam ya. Insya Allah ya saya mengudara malam hari, tetap malam hari ya. Cuma nanti nggak sering-sering gitu. Karena tentunya kalau sudah balik ke Ponorogo itu kesibukannya sudah ya seperti semula ya. Seperti semula ya, moga-moga saja nanti bisa tetap menjalin silaturahim walaupun kalau tidak rutin live tapi minimal VT-VT-nya lebih update lagi ya. Ustaz tetap semangat dan semoga kecintaan terhadap Gontor dimudahkan untuk segala keinginannya. Insya Allah ya. Doakan Kak ya, insya Allah saya tetap cinta karena tidak mudah. Semakin hari semakin menemukan semakin hari semakin dekat di Gontor itu semakin menemukan alasan kenapa saya cinta Gontor gitu ya. Yang pasti ada keikhlasan para pendirinya yang mungkin tidak kita dapatkan di. Oke, istighosah nggak apa usah, tenang dengarnya ya. Oke, alhamdulillah ya. Ya, masya Allah ya. Kalau di Gontor memang suasana keikhlasannya masih terasa. Sekarang santri dan santriwati Gontor, kalau santri kelas 6 ya atau santri akhir ini sedang menjalani ujian lisan ya. Santri akhir lagi menjalani hari-hari yang melelahkan karena menjalani ujian ya, dari praktek mengajar kemudian dilanjut dengan ujian lisan, kemudian dilanjut dengan ujian tulisan, nanti habis itu ikut ngawas ujian baik menjadi penguji lisan, baik setelah itu menjadi pengawas ujian tulisan, dan nanti juga ada study tour, habis itu nanti ada pembekalan, habis pembekalan baru yudisium. Study tour Gontor ceritaan dong. Oke, insya Allah akan kita ceritain ya study tour Gontor ya. Oke, malam ini kita akan ya nggak apa-apa ya, kita berbicara tentang pergontoran nggak apa-apa ya. Barangkali bisa memberikan gambaran ya kalau di pesantren Gontor itu seperti ini ya. Oke, kalau study tour itu ya, jadi ya study tour atau lebih tepatnya adalah economic study tour ya, karena objek-objek study tournya itu lebih mengarah kepada pengenalan kepada para santri dunia usaha ya, atau dunia entrepreneur ya. Jadi kalau di Gontor itu untuk kelas akhir ada namanya economic study tour ya, karena memang wawasan santri-santri ini dikenalkan bagaimana dunia wira swasta, dunia entrepreneur, kemudian dunia ya wira swasta lah ya. Memang diharapkan nanti para santri itu juga bisa menjadi seorang pengusaha, sehingga dia tidak dia bisa memberikan manfaat yang lebih banyak ya. Jadi kita kelas 6 dan saya dulu itu study tour ya. Sebelumnya itu angkatan kakak kelas saya 2003 itu study tournya nggak jauh-jauh dan tidak lama, hanya 2 hari atau 3 hari ya. Kalau zaman saya 2004 itu sudah mulai jauh, paling jauh adalah Bandung. Kalau saya dulu kebagian di
saya kebagian di Tasikmalaya ya, kurang lebih hampir 1 minggu atau mungkin 5 hari ya, 1 minggu lah kita study tour, dan terakhir itu wisata di Pangandaran. Ya alhamdulillah ya, kita dikenalkan dunia usaha, khususnya usaha yang dikelola oleh para santri atau alumni ya, bahwasanya terjun di dunia usaha itu yang penting telaten dan nekat. Dan ternyata kalau memang dia yakin ya, dia bisa menjelma menjadi dunia usaha yang hebat, dia bisa bertahan, dia bisa menghidupi banyak orang ya, sesuai dengan moto hadis Nabi ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi sesamanya ya. Maka para santri itu tidak diarahkan pengabdiannya untuk menjadi abdi negara ya. Bukan berarti menjadi PNS itu tidak boleh atau menjadi PNS itu tidak baik, tetapi para santri itu diarahkan untuk masuk dalam dunia usaha itu agar dia bisa menarik sesamanya untuk terjun dalam dunia usaha, entah jadi karyawannya, entah jadi apalah gitu ya. Walaupun ya beberapa santri ada yang terjun dalam dunia pemerintahan menjadi ASN dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Cuman akan lebih manfaat untuk orang banyak apabila dia bisa memberikan harta dari usahanya kepada orang lain juga itu. Ya. Tidak terkungkung dalam kalau mohon maaf ya, kalau mungkin sekolah-sekolah di luar atau dulu image-nya itu pokoknya kalau kesuksesan seorang itu sukses apabila dia menjadi PNS ya atau ASN. Bapak saya juga ASN. Maka orang tua kadang mengarahkan atau memberikan penekanan agar anaknya nanti harus juga menjadi PNS. Sementara kalau kita di pondok, kita dibuka wawasannya agar tidak fokus pada satu bidang saja, tapi semua bidang insya Allah baik ya, atau semua bidang usaha itu pasti baik, atau dunia usaha lah, entrepreneur atau wirausaha. Tapi yang pasti telaten, dan di situ kan ada pengorbanan dan macam-macam ya, ilmu yang bisa kita dapat dari perniagaan itu banyak sekali dan pengalamannya ya. Ya begitu, kurang lebih kita diarahkan untuk ke sana. Walaupun tidak masalah kalau memang mau terjun menjadi abdi negara, menjadi ASN, tetapi yang digarisbawahi untuk tidak bermental seperti, mohon maaf ya, seperti ASN yang mungkin sebagian oknum ASN yang pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang ia terima gitu ya. Jadi kadang ada image mental bekerja tidak maksimal seperti itu. Dia dapat pemasukan tetap tapi kerja tidak maksimal ya, sebagian oknum saja ya. Tapi akan lebih baik apabila dia bisa memaksimalkan, karena dia bisa maksimal ya, karena dalam dunia pemerintahan itu dia melayani rakyat ya, dia membantu memudahkan urusan rakyat. Itu bagus sekali kalau memang dia memilih bidang ASN itu sebagai bentuk pengabdian dia kepada negara. Itu bagus sekali. Cuman biasanya oleh kiai kita digarisbawahi untuk tidak bermental maunya enak-enak saja, itu saja ya. Oke. Terima kasih. Oke, kalau tentang duta gudeg, beri gambarannya dong Tat ya. Duta gudeg itu perlombaan yang diadakan oleh gerakan pramuka di pondok ya, santri-santri ya, santri-santri gerakan pramuka mengadakan pemilihan pemilihan. Kalau di Gontor Putri memang banyak banyak miss atau duta-dutanya Pak ya. Kalau di Gontor tidak, di Gontor Putra itu jarang ada duta-duta gitu. Yang saya tahu ya, kalau duta bahasa itu maka dia harus bisa mencerminkan seseorang yang mampu memberikan motivasi kepada sesamanya untuk meningkatkan bahasa, untuk serius dalam mempelajari bahasa, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris.
maka nanti dia dites untuk bisa pidato menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, atau ya presentasi lah gitu, atau nyanyi menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Pokoknya dia menjadi role model bahwasanya bahasa Arab dan bahasa Inggris itu perlu dikuasai gitu ya. Ya cuma putri aja, kalau putra nggak ada. Kalau duta gudep ya kurang lebih inilah, duta gudep itu dia akan presentasi bagaimana penguasaan dia terhadap kepramukaan ya, Morse, kemudian tali temali dan sebagainya. Bahkan bisa menghibur ya itu. Ya seperti itu ya. Kalau di Gontor Putra sih nggak ada duta-dutaan atau mis-misan, nggak ada ya. Ini Ustadz, satu jari keamanan Gontor artinya apa? Satu jari itu artinya apa? Peringatan ya, peringatan agar santri segera cepet-cepet ya. Jadi kalau di Gontor itu kan memang disiplin waktu ya, jam 5 itu semuanya harus berada di masjid, tidak ada yang terlambat, tidak boleh ada terlambat. Jadi dikasih aba-aba ya, begini, 1, 2, nah ini 3 kayak gini, ini sudah peringatan terakhir. Ini namanya lampu kuning kalau di Gontor itu. Kalau ini sudah begini, nah ini berarti yang telat itu harus berdiri dan akan dikenakan sanksi ya, gitu. Kalau telat itu hukumannya, kalau sebelum ada peristiwa kemarin itu hukumannya push up atau lari mengitari pondok. Sehat kan ya? Pasti ada setiap hari pasti ada yang kena ya. Kalau zaman saya push up, lari mengitari pondok. Ada juga yang dihukum membersihkan gitu ya. Zaman saya seperti itu. Dan setelah peristiwa kemarin ya, semua hukuman atau sanksi yang bentuknya adalah fisik, walaupun itu olahraga itu atau sport, itu juga ditiadakan. Yaitu komitmen Gontor untuk memotong hukuman-hukuman fisik. Pasti kena ya, pasti kena. Kecuali yang mungkin ada dia namanya Haris Maskan ya, atau sebagai piket asrama, dia tidak wajib ke masjid ya, karena dia tugasnya adalah menjaga asrama. Kalau beasiswa ke Al-Azhar itu sudah dari dulu ya, dan mohon maaf, ini bukan apa-apa. Populasi alumni Gontor di Kairo itu nomor 1, karena Al-Azhar atau Mesir sudah mengakui tahun 1950-an ijazah Gontor itu. Sementara pemerintah Indonesia baru memberikan pengakuan di tahun 2000-an ya, baik 2001 lah kurang lebih. Dan alhamdulillah ya, Gontor mendapatkan beasiswa istimewa atau beasiswa khusus dari Grand Sheikh, hadiah 90 tahun kemarin. Jadi alumni Gontor bisa melanjutkan ke Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah ini ya. Oke. Ustaz, santri Gontor pakai baju koko itu bajunya dimasukin apa boleh dimasukin ya? Kalau yang boleh dikeluarin itu apabila hari Jumat ya. Hari Jumat seperti sholat Jumat itu boleh dikeluarin ya. Hari Jumat itu boleh dikeluarin, tapi kalau selain hari Jumat harus dimasukin gitu ya. Karena harus rapi. Dan itu ke bawah loh ya, sampai menjadi alumni. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika kita mau pakai jas, maka kita harus masukin jas koko kita di dalam sarung ya. Oke. Ya, baju koko ya. Jadi kalau di Gontor memang ini ya, pakaian itu benar-benar, saya termasuk orang yang terinfluence dari gaya Gontor itu ketika pakai baju ya. Yang pasti kalau santri itu alumni fresh graduate lah ya. Itu atau ginilah, ketika memang ada perkumpulan, walaupun mungkin ketika alumni itu sudah terjun, sudah berbaur dengan lingkungan yang lain, maka
secara apa namanya, secara lahiriah dia tidak jauh seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi kalau sudah kumpul sesama atau ada reuni atau apalah, pasti nanti kembali ke fitrahnya, baju-bajunya gitu ya. That's kalau pakai gesper ikat pinggang, ujung ikat pinggang gimana? That's kalau pakai gesper ikat pinggang, ujung ikat pinggangnya kemana? Kan ada talinya itu ya. Kalau enggak kita pakai karet ya. Kalau enggak dimasukin, tapi kalau dimasukin itu enggak rapi. Maksudnya dimasukin gitu enggak rapi. Maka biasanya ada karet ya. Pakai karet. Kalau enggak pakai karet gelang, karet gelang biasa gitu ya. Karena kelihatan rapi ya. Oh, biasanya pakai klip anti habibati, oke. Iya, pakai klip juga bisa, Kalau saya dulu pernah pakai karet, pernah pakai klip ya. Jadi memang ada mungkin pertama kali pakai model sarung kayak gondor itu ya, baju koko dimasukin itu kayak berasa aneh, tapi pada perjalanannya itu berasa rapi gitu ya, berasa rapi. Rambutnya seperti ini ya, rambutnya itu cepak ya. Bukan cemek tapi cepak ya. Cepak itu ya, ini model ustadz kalau kayak gini, tapi kalau santri itu bisa lebih tipis lagi tuh. Ini masih sampai sekarang ke bawah sampai sekarang. Selain mungkin rambutnya juga sudah mulai berkurang ya. Jadi memang kita dididik untuk rapi, karena rapi adalah wajah Islam ya. Dan Nabi juga rapi gitu ya. Nabi juga rapi dari jenggotnya, rapi cara berpakaiannya. Jadi prinsipnya kita mengambil prinsip, kita menerapkan prinsip agama Islam itu untuk menampilkan lahiriah dengan kita menampilkan hal yang baik lah ya secara lahiriah. Karena Allah kan juga ingin melihat asar nikmat para hambanya ya, dengan memakai pakaian-pakaian yang rapi, yang bagus ya. Itu kan juga menjadi syiar. Oke, seperti itu ya. Jadi kita dididik ya. Itu sunnah ya, jadi sunnahnya adalah kita mengikuti sunnah Nabi apa ya. Nabi itu rapi, Nabi itu bersih, Nabi itu tampan, harisma ya. Jadi secara penampilan ya, beliau penampilannya ditata seperti itu ya. Kalau kita melihat sirah nabawiyah ya, atau sejarah kehidupan Nabi yang di situ ada atau kitab Syama'il Muhammadiyah namanya ya. Ternyata Rasulullah itu memiliki banyak busana, dan itu busana itu hadiah dari pembesar-pembesar kabilah atau bahkan dari beberapa negara seperti itu, dan beliau akan memakai sesuai dengan momennya. Dan kita menggunakan dasi, kita menggunakan jas itu semata-mata untuk memuliakan ilmu ya. Jadi kalau memuliakan ilmu, pakaian itu mengikuti zamannya. Yang penting sifatnya adalah menutup aurat dan tidak mensifati wajah kita, bentuk lekuk tubuh kita. Dan kalau kita digontor menggunakan dasi itu karena busana jas sama dasi itu kan untuk ukuran zaman saat ini kan pakaian yang paling wah gitu ya. Dan ilmu itu wah, maka kita menghormati ilmu dengan memakai pakaian yang paling bagus, paling mahal gitu. Semata-mata untuk itu ya, bukan untuk gengsi-gengsian atau apa. Toh kalau kita ngajar di Gontor itu tetap pakai sepeda ontel kok. Oke, Ustadz, orang Mesir kalau sholat ada yang pakai sarung juga? Nggak ada. Orang Mesir nggak ada ya. Bahkan sarung itu kalau bagi orang Mesir itu aib. Orang Mesir itu ya, kalau pakai sarung itu menurut mereka ini busana yang tidak layak untuk ke masjid, karena ada sesuatu lah gitu ya. Iya, seharian penuh kan tadi banyak kegiatan ya, bahkan ketika hari libur, hari Jumat itu tetap ada kegiatan di Gontor itu ya. Jadi prinsipnya itu no time for acak-acak, tidak ada waktu yang disia-siakan, karena kelak waktulah yang Allah akan meminta pertanggungjawaban bagaimana kita melalui waktu-waktu kita ya. Tas putra Pak Kiai Hasan ada berapa? Ada 7 ya. Oh, kalau putra ya, putra putri ada 7, yang putra ada 3, yang wafat 1. Jadi sekarang putra putri Kiai Hasan 6 orang, tapi kalau dulu 7 orang ya. Yang kemarin ada 1 yang paling tua itu wafat karena ada musibah ya. Ustaz di Gontor ada eskul apa saja ya? Tidak ada yang tidak ada, tidak ada yang tidak.
Eskulnya lengkap Bunda ya, jadi lengkap sekali. Apa yang menjadi minat dan bakat seorang anak itu akan dikembangkan ya. Ada musik, ada seni musik. Kalau saya dulu ikut musik ya, musik ada semuanya seni musik ya. Ada juga seni lukis, ada seni gambar kaligrafi, terus ada markas kaligrafi. Markas kaligrafi adalah markas resmi dari Maroko ya, untuk pesantren Gontor dan pesantren di Nanyar kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada silat ya, bela diri, dan juga ada senam, tapi senam sudah ditiadakan. Pokoknya istilahnya lengkap Bunda ya, istilahnya lengkap banget ya. Sampai saya tuh lupa menyebutkannya apa saja ya, karena saking banyaknya. Pernah Kiai Hasan itu ditanya oleh seseorang ya, di Gontor itu ada apa? Di Gontor itu ada apa saja Kiai? Beliau menjawab ya, di Gontor itu tidak ada yang Anda asumsikan tidak ada gitu. Jadi apa yang ya minat bakat bagi santri Gontor itu benar-benar diberikan prioritas, diberikan bimbingan yang maksimal ya. Oke, moga-moga nanti insya Allah kalaupun sesampainya di Ponorogo, entah nanti hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu, insya Allah saya akan live lagi ya. Oke, dan kemarin saya tidak bisa live karena baru saja bepergian dari luar kota, dari Lamongan dan Gresik. Oke, terima kasih para santri, para ayah bunda ya. Oke, tampaknya saya harus undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih Ayah Alifa, terima kasih Bunda Maida ya, ada juga Bunda, yang penting bukan Bunda Korla ya. Ada Kak Bunda Angel Ica, dan ada juga Kak Rivaldi Assegaf. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, ini malah makin nambah ini Pak, gimana ini? Iyalah, tetap saya nggak bisa, mohon maaf ya. Insya Allah besok akan bukan besok lah, tapi minggu depan saya akan live lagi, karena besok malam ini dan besok saya harus siap-siap untuk packing ya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi silaturahmi kita di kesempatan yang lain. Tetap bersyukur dan tetap bersabar. Moga-moga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah SWT. Oke, syukron. Saya Khairul Fatah, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.